MTSN 38, SMAN 89 Jakarta, dan STD Al Hikmah Jakarta. Baik, untuk acara pada saat ini akan kami serahkan kepada pemateri Mbak Aini. Pada Mbak Aini kami persilahkan. Sudah terdengar jelas suara saya? Terdengar, Mbak Aini. Oke, baik. Sebelum dimulai materinya, ada baiknya teman-teman on cam ya, kameranya dinyalain agar saya tahu mana pilihan-pilihan Allah di sore hari ini ya, teman-teman. Boleh dinyalain kameranya? Agar bisa berinteraksi dengan baik ya, teman-teman. Sudah? Mungkin yang berhalangan nggak apa-apa ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan saya Qurrata Ayun atau yang sering dipanggil dengan panggilan akrab Aidin Hati. Ya, sebelum materi berlangsung saya jadi teringat nih kata-kata lalu di Al-Hikmah itu Karizal Wahid. Beliau pernah bilang sebelum kita mendapatkan materi baru ada baiknya kita harus kosongkan sebelum ada baiknya kosong materi itu terserap dan diperbaiki disampaikan oleh otak kita gitu. Maaf, suara saya kok mantul ya? Ini enggak? Di sini jernih. Oke, baik. Jernih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bertatap muka dan bertemu pandang untuk saling menyemangati dan menasehatkan. Semoga mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang optimal perannya. Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang keberadaannya menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ketua dan panitia, juga kepada Kak Aul, Kak Hamas, Kak Diva, dan Kak Sabil yang telah menyelenggarakan acara sebagus ini, yaitu acaranya soft launching Aircraft Jaksel. Juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini, karena perkara hadir bukan perkara yang mudah ya teman-teman, tapi mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat kita pada hari ini. Baiklah, di sini kita sharing-sharing aja ya teman-teman, karena saya pun juga masih banyak belajarnya gitu. Siap ya? Nah, Allah itu menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai bentuk ibadah kita secara sosial. Jika dilihat di dalam Al-Quran, banyak sekali peran kita yang ditunggu secara sosial. Saat kita bermuamalah misalnya. Nah, seharusnya itu teraplikasikan saat kita bermuamalah. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, setiap hari kita melakukan transaksi. Benar nggak teman-teman? Jadi setiap pagi sampai malam kalau kita perhatikan kita selalu bermuamalah, selalu melakukan transaksi jual dan beli. Bisa jadi kita menjadi penjualnya atau bisa jadi kita menjadi pembelinya terus. Nah, terus tadi topiknya menarik sekali, yaitu tentang muda yang berwirausaha dan berdaya. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang mau berniat untuk bisnis atau mungkin saat ini sedang merintis bisnis atau mungkin bisnisnya sudah meledak omsetnya mungkin ya. Tapi mudah-mudahan kita selalu diridhoi Allah atas segala perniagaan kita. Terus kita sebagai generasi muda, baiknya terutama untuk anak kami dan yang lainnya,
itu harus siap menjadi pendobrak perekonomian Islam. Kalau kita belum bisa sampai situ, minimal kita mendobrak perekonomian untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita. Dan kita jangan pernah yang namanya anti kemapanan. Karena kalau kita beriman, kita soleh, itu lebih baik hartanya itu digenggam oleh orang-orang yang beriman dan soleh. Kenapa? Karena agar lebih bermanfaat lagi, berlipat ganda lagi kebermanfaatannya. Terus kenapa kita harus anti kemapanan? Karena kita itu harus kaya. Karena kalau kita kaya, kita bisa berdaya, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kenapa sih kalau ditanya kenapa sih Aini itu suka sekali berbisnis? Pertama, bisnis itu sunnah Rasulullah ya teman-teman, benar nggak? Halo? Nah, Betul. Betul, betul. ya, nah kalau ditanya itu karena saya ini terinspirasi banget sama Rasulullah SAW yang dari babak kehidupannya yang kita lihat itu ialah berbisnis bersama suri tauladan kita juga Sayyidatuna Khadijah, beliau juga berniaga gitu. Terus setiap orang itu baik laki-laki maupun perempuan itu harus memiliki peran, entah bekerja ataupun berbisnis. Nah, yang kedua, kenapa saya suka berbisnis? Karena saya ingin bermanfaat oleh banyak orang. Ya, minimal untuk bermanfaat untuk diri saya sendiri. Karena sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, teman-teman, setiap kita kan pasti punya impian ya. Setiap impian itu memerlukan pengorbanan. Jadi kalau kita ingin impian kita berhasil, yaitu harus rela mengorbankan waktu kita, mengorbankan pikiran kita, juga tenaga kita. Kalau ditanya kapan Kak Aini mulai bisnis, yaitu saya waktu bisnis itu dari kelas 3 SD, teman-teman. Sharing aja ya teman-teman ya di sini ya. Saya mulai bisnis itu dari kelas 3 SD. Itu mungkin terlalu muda ya. Kenapa? Karena waktu SD saya cuma dikasih uang jajan tuh 1.000 sampai 2.000 rupiah sama orang tua saya. Saya dari keluarga yang sederhana, jadi itu tapi impian saya banyak, masih kecil, pengen ini, pengen itu. Mungkin teman-teman juga sama seperti saya ya, pengen ini, pengen itu, pengennya banyak gitu. Tapi uangnya nggak mencukupi. Waktu SD saya pengen banget punya handphone gitu teman-teman. Terus kalau saya kumpulin uang 1.000-2.000 rupiah mungkin akan lama gitu. Terus jajan saya juga bakal kepotong gitu saya mikirnya. Akhirnya saya tanya sama ayah saya, ayah aku pengen punya uang yang banyak. Ayah itu berbisnis ayah saya, makanya saya banyak belajar dari beliau dari SD sampai saya SMA sampai beliau wafat, saya belajar bisnis sama beliau. Nah, saya karena nenek saya jual gorengan, akhirnya saya jual gorengan waktu SD, dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Itu keuntungannya 20.000 sampai 30.000 gitu. Kalau dipikir-pikir, saya waktu SD aja jualan, teman-teman juga harusnya lebih baik lagi gitu di saat apalagi udah umur 20 ke atas gitu. Harus punya bisnis yang sangat bagus untuk perekonomian diri kita sendiri minimal. Nah, sampai saya jualan itu saya nggak pernah mikirin macem-macem, dan saya orangnya nggak malu gitu untuk menawarkan. Memang itu baik di dunia bisnis itu ada skill yang hard selling atau enggak soft selling. Nah, mungkin waktu kecil saya tergolongnya hard selling gitu. Mungkin sampai sekarang juga saya hard selling karena langsung menawarkan gitu. Terus akhirnya saya bawa gorengan nenek saya ke sekolah, saya tawarkan ke teman-teman untuk dibeli gitu, dan alhamdulillah terkumpullah sampai saya bisa membeli handphone yang saya inginkan pakai uang saya sendiri gitu, dari keuntungan jualan. Terus saya mikir waktu kelas 6 SD, kalau saya jualan lebih besar lagi, kalau saya jualan lebih banyak lagi, mungkin saya bisa beli yang lain-lain, mungkin saya bisa beli keinginan orang tua saya juga mungkin gitu. Sampai akhirnya di SMP, Masya Allah banget, saya tuh pengen, kalian tahu baju yang di sablon ada tulisan yang Arabik atau hiragana katakana nggak? Nah, itu dulu waktu saya SMP, saya lihat di Facebook itu harganya 200.000. Waktu saya masih SMP, mungkin uang segitu terlalu banyak menurut saya gitu. Akhirnya
saya mengadakan sistem PO, teman-teman. PO itu sistem pre-order, di mana itu ada estimasi untuk mungkin teman-teman udah tahu ya tentang PO atau belum tahu nih. Ada yang udah tahu mungkin ya kalau yang udah bisnis. Nah, PO itu sangat memudahkan kita. Kenapa? Di saat saya SMP, saya tuh nggak punya modal sama sekali, teman-teman. Tapi saya mengadakan sistem PO ini agar uangnya terkumpul dulu. Agar uangnya terkumpul, terus baru saya beliin baju yang saya pengen gitu ke tukang sablon. Saat saya tanya, waktu itu kan itu modalnya sekitar baju polosnya 50.000, terus untuk nyablonnya 10.000, itu cuman bermodal 60.000. Nah, kalau saya jual seharga 200.000, mungkin saya akan untung besar, tapi karena saya ngelihat di lapak sebelah jualannya segitu, saya mau lebih rendah, saya mau jual 120.000. Akhirnya saya dapat untung 60.000 per baju. Terus saya tulis. Nah, betul, PO itu pre-order atau sama seperti memesan barang yang belum jadi. Nah, saya adakan estimasi 7 sampai 14 hari untuk pemesanan. Akhirnya uang banyak banget, alhamdulillah, masya Allah banget, karena memang lagi membludak ya. Dan itu keuntungannya bisa 200.000 sampai 500.000 per hari gitu, per sekali order, dan per hari, dan per sekali ordernya tuh bisa jutaan gitu. Saya kaget gitu waktu masih SMP megang duit segitu tuh banyak banget gitu. Akhirnya saya ngerasa, wah, jualan baju lumayan juga ya. Saya jadi pengen sampai gede maunya jualan baju karena lumayan banget nih. Nah, tapi karena pembisnis itu harus sering melakukan inovasi dan harus kreatif gitu, karena bisa jadi oknum-oknum di luar sana tuh bisa ngejiplak, karena saya pun ngelihat dan saya kan jadinya jualan gitu. Akhirnya ada banyak lama-kelamaan untungnya udah banyak, dan lama-kelamaan banyak yang jualan dan banyak yang lebih murah, beli lebih murah. Akhirnya saya kelas 3-nya fokus untuk UN, dan keuntungannya lumayan banget, bisa menyenangkan orang tua saya gitu. Nah, terus saat SMA, jadi teman-teman, untuk pre-order di pelajaran muamalah yang saya pelajari waktu semester 5 atau 4 itu, waktu saya tanya sama Ustadz, ada 2 hukum. Ya, hukum yang pertama haram karena barangnya belum ada tapi kita udah ngejualin gitu. Tapi hukum yang kedua itu halal. Kenapa? Karena sudah suka sama suka, akadnya itu ini jelas gitu. Jadi penjual ngasih tahu kalau barang ini tuh dibeli dengan cara sistem PO. Jadi ada akad di sebelum pembelian gitu. Jadi ada 2 lama yang mengatakan haram, ada yang mengatakan juga halal. Nah, selanjutnya itu bisa teman-teman tanyakan oleh ustadz-ustadz yang terbaik menurut kalian. Dan sesuai kepercayaan juga ya kalau itu. Nah, halal pakainya akad istisna. Nah, benar teman. Nah, kalau saya berkeyakinan halal karena ini ya, kita kan udah sama-sama akad, udah ngasih tahu, kecuali penjualnya nggak ngasih tahu kalau itu PO. Dia udah minta uangnya aja, tapi barangnya nggak dikirim-kirim. Biasanya kan pembeli, wah, ini penipuan nggak ya, biasanya gitu. Nah, terus kadang sebagai pembisnis atau penjual kita harus melihat peluang. Misalnya emang saya tuh dari SD sampai SMP sampai SMA tuh saya benar-benar meneliti kebutuhan masyarakat apa, terus juga yang dibutuhin apa, terus yang nggak ada dijual tuh apa gitu. Biasanya sebagai pengusaha kita harus pintar-pintar mencari peluang. Misal di daerah kalian, misalnya kalian tinggal di Bangka nih ya, di Jalan Bangka, terus kalian lihat nggak ada yang jualan es kelapa, itu bisa banget kalian jual es kelapa meskipun kalian nggak ada bakat di sana, tapi bisa kalian pelajari. Jadi bisnis itu juga bukan soal kemampuan tapi kemauan. Di mana kalian ada kemauan, di situ ada jalan pastinya. Jadi kalau teman-teman mau bisnis, jangan tunggu tunda-tunda terus gitu, harus action dan action. Jadi teman-teman kalau mau bisnis harus action gitu. Terus
pas SMA saya melihat peluang di mana saya waktu SMA di kelas itu saya sendiri yang pakai jilbab, yang lainnya nggak pakai jilbab gitu. Karena saya sekolahnya negeri dan saya ikut rohis, terus kayaknya banyak yang butuh jilbab. Akhirnya saya jual jilbab dan masya Allah banget saya jadi jual jilbab dan pakaian muslim waktu SMA dan luar biasa gitu untungnya. Sampai akhirnya saya berpikir kuliah saya mau buka toko gitu. Terus uangnya saya kumpulin pelan-pelan karena kalau bisnis kan misalnya ada yang nanya ya, Kak, kalau nggak punya modal gimana? Kalian nggak perlu takut kalau kalian pengen bisnis itu kita saya ingat kata Bob Sadino ya, kita tuh punya dengkul temen gitu, kita punya keluarga, kita punya saudara, mungkin bisa pakai bantuan keluarga, saudara atau teman. Tapi kalau misalnya keluarga, teman, saudara nggak bantu, ya udah pelan-pelan kita nabung dari apa yang kita punya dulu. Atau sejujurnya saya banyak melakukan bisnis sistem kepercayaan, di mana saya banyak tidak mengeluarkan uang banyak, tapi kepercayaan dari misalnya dari customer kan yang tadi uang dulu baru barang itu kan suatu nggak pakai modal dong aku karena pre-order terus juga sistem kepercayaan customer terus yang jilbab pun begitu saya juga ngikutin cara yang lama pre-order saya nggak pakai modal terus saya catat siapa yang mesen jilbabnya baru saya bikin gitu kalau duitnya udah berarti kan kalau dia udah ngasih duit berarti udah fix dong saya mikirnya gitu ya udah akhirnya saya pakai sistem itu terus sampai akhirnya uangnya terkumpul dan lanjut saya kuliah di Studi Al Hikmah waktu semester 1 saya udah nyari-nyari bahan saya kuliah siang jadi paginya itu saya nyari-nyari bahan yang bagus kan kalau mau bikin gamis nih bahan apa sih yang bagus terus modalnya berapa itu benar-benar diperhitungkan jadi teman-teman yang mau lagi kuliah kan apalagi kuliahnya kalau cowok malam atau bisa bekerja sambil nyari ide-ide pokoknya setiap hari tuh kita sebagai pemuda harus nyari ide-ide baru gitu harus nyari peluang usaha buat teman-teman apalagi sekarang gampang banget bisa diakses di YouTube, di Google atau di mana dan kita harus perbanyak channel. Saya dari dulu nggak pernah malu untuk minta nomor telepon setiap ketemu sama orang baru. Saya nggak pernah malu untuk nanyain namanya dan kita emang harus kayak gitu. Harus pendekatan ke customer kita. Saya tanya terus nomor teleponnya berapa, saya save. Makanya itu memperbanyak kontak yang melihat status juga ya karena bisa jadi itu hard selling kita juga teman-teman. Terus pas kuliah saya membuka toko di semester 2 kuliah. Bismillah modal saya buka toko di kalau teman-teman tahu warung tengah yang deket Bangka itu pernah jadi toko saya gitu. Cuma setengah tahun atau berapa tahun terus lama-kelamaan saya ngerasa kok di dunia offline terus teman saya juga ada yang jualan di mall besar itu dunia offline kok pada zaman itu udah kurang baik gitu saat saya berani untuk membuka toko untuk agar jadi kan kalau misalnya kita buka toko orang bisa tahu bisa mudah untuk ke toko kita bisa ngelihat tapi di zaman sekarang ini karena terobosannya Alibaba ya itu membuat marketplace pertama ya yang Alibaba Express terus juga udah ada Shopee udah ada yang lain-lain dan udah ada FB IG Ads nah akhirnya saya meraba ke dunia sosial media terus pas di toko offline itu saya kayak keberatan gitu untuk bayar sewanya jadi saya benar-benar kayak buat bayar sewa terus tapi di keuntungan di online malah kepake buat bayar sewa. Akhirnya saya memutuskan untuk cari kosan yang tempatnya lebih besar untuk menampung barang dagangan saya. Nah, saya akhirnya ngekos di Bangka 2 yang lumayan besar gitu. Jadi untuk naruh barang, patung dan lain-lain itu dari pindahan dari toko itu untuk ke situ terus saya cukup fotoin, saya cukup masukin ke sosial media. Nah,
kebetulan alhamdulillah saya punya banyak teman di Al-Hikmah yang luar biasa kreatifnya, terus juga sangat baik membantu bisnis saya. Kebetulan waktu itu saya dibantu teman di BEM saya untuk foto produknya, terus saya sangat terbantu banget karena kenapa sebenarnya mungkin kalau kita minta modal sama orang tua, ada orang tua yang mau modalin atau ada yang enggak, tapi saya memilih untuk berdiri sendiri, untuk berdikari gitu, untuk nggak mau dari kecil tuh nggak mau minta bantuan orang tua. Selagi saya ngerasa saya bisa, ya saya belajar untuk mandiri gitu, karena memang ayah saya mengajarkan untuk saya punya tanggung jawab yang besar dan maaf tunggu sebentar ya, punya tanggung jawab yang besar dan harus apa yang kamu mulai ya kamu harus bertanggung jawab gitu. Kalau saya memang memulai bisnis ya kamu harus bertanggung jawab atas diri kamu sendiri, kata ayah saya gitu. Akhirnya saya teringat kata ayah saya, aku harus bertanggung jawab, aku nggak mau nyusahin umi aku. Nah pasti teman-teman punya impian yang besar untuk orang tua. Akhirnya begitupun dengan saya juga memiliki impian yang besar untuk kedua orang tua saya. Maka saya tetap berbisnis dan berbisnis. Nah, kenapa nggak bekerja? Saya sudah punya pengalaman kerja waktu lulus SMA yang tadi dibacakan oleh Kak Sabil, yaitu di supervisor di PT Logistik, yaitu saya ngerasa kerja tuh capek gitu ya. Maksudnya kerja tuh memang bernilai ibadah, tapi yang saya rasakan bisnis itu ibadah yang menyenangkan. Kenapa? Karena dengan berbisnis saya ngerasa waktu saya nggak terbuang sia-sia. Maksudnya saya bisa melakukan tetap sholat. Waktu itu saya kerja, saya merasa sholat saya terganggu banget gitu. Terus tilawah saya juga jadi berkurang karena kalau kerja gimana ya? Mungkin untuk laki-laki wajib ya bekerja, tapi mungkin bisa diselingi dengan ditambah dengan bisnis, kan bisa juga ya, karena apalagi bisnis sekarang melalui marketplace dan online. Tapi waktu saya ngerasa punya pengalaman kerja digaji dengan sehari 100.000, terus saya sholat cuma kayak diburu-buru untuk sholat zuhur, sholat lain-lainnya juga jadi enggak. Jadi saya ngerasa ya udah lebih baik saya cukup berpengalaman di sini aja, dan seterusnya saya pengen bisnis gitu. Pengen bisnis aja karena apapun kita yang manage gitu, apapun bisnis itu kita yang manage. Nah, waktu itu saya menjual itu saya nge-branding sendiri. Jadi dari keuntungan dari SMP itu saya kumpulin sampai di SMA saya ingin emang dari dulu tuh terinspirasi dari toko Pull and Beer. Waktu itu saya ke Kelapa Gading, kok bagus-bagus ya mereknya, pendobrak-pendobraknya gitu di mall-mall kok keren-keren ya, sampai bisa nyewa ini, terus adain produk setiap minggunya tuh barang-barang baru. Akhirnya saya searching di Instagram untuk label gitu. Harganya lumayan waktu itu, labelnya satu roll gitu 1.200.000. Akhirnya saya beranikan diri untuk label itu, terus untuk nge-branding dan lain-lain, saya untuk packaging saya siapkan sampai akhirnya saya jahit bajunya. Jadi kebetulan di Mampang itu ada yang jahit, tapi beliau sudah meninggal, makanya saya lagi off nih untuk waktu itu Barpis ya produk saya. Terus udah enak, kerja nyaman, semuanya nyaman di situ, terus bertanggung jawab juga penjahitnya. Tapi qadarullah beliau meninggal. Nah, saya belum menemukan penjahit yang harganya bisa se-affordable itu, semurah yang penjahit di Mampang itu. Akhirnya kalau saya bermain di konveksi kan untuk yang luas ya. Nah, di situ saya pelan-pelan lagi nabung lagi. Sekarang juga kita emang benar-benar harus ini ya, kalau mau punya packaging yang bagus, terus punya produk yang bagus, itu emang harus pelan-pelan nabung dulu lah gitu. Akhirnya sekarang saya masih nabung lagi untuk punya produk yang berkualitas lagi, ditambah zaman sekarang udah banyak produk-produk yang luar biasa kerennya gitu. Nah, akhirnya saya waktu itu sempat beberapa bulan off untuk bisnis karena ada banyak tugas, dan terus akhirnya saya mikir bisnis apa ya. Saya waktu di semester 4 atau 5 saya mikir bisnis apa ya aku. Jadi bisnis itu gini ya teman-teman, nggak selamanya bisnis itu up.
bisnis itu bisa down, jadi up and down gitu dalam bisnis. Saya udah kayak ngerasain batu kerikil dalam bisnis itu ya pasti ada, tapi mungkin di atas saya masih banyak lagi yang ngerasain lonjakan bisnis itu lebih dahsyat lagi. Jadi kalau kita berbisnis ya mungkin laba ruginya diperhitungkan, terus juga modalnya berapa, keuntungannya berapa. Nah, itu benar-benar harus dicatat ya teman-teman. Nah, sebagai pembisnis kita nggak selamanya hebat di semua bidang dalam bisnis. Ada kalanya saya juga mungkin saya ngerasa skill saya di marketing nih, berarti saya butuh jasa-jasa teman-teman yang lainnya. Akhirnya saya minta tolong teman untuk jasa fotonya karena saya kurang bagus pengambilan gambarnya. Terus juga saya minta tolong jasa desainnya karena saya sadar diri desain saya nggak terlalu baik. Jadi kita butuh itu, ibaratnya kita butuh tim, butuh partner. Kita kayak ngerasa tuh aku nggak bisa nih berdiri sendiri gitu. Kita butuh tim. Mungkin misalnya kita nge-branding diri kita sendiri, kita punya power sendiri, tapi kita juga butuh orang-orang yang kita harus bayar jasanya gitu. Nah, terus terus akhirnya saya ini pengen banget waktu itu ya makan popcorn. Nah, terus jarang banget yang jual. Akhirnya saya mikir, kenapa saya nggak jualan popcorn aja ya? Tapi waktu itu agak pesimis dikit, tapi seharusnya sebagai pengusaha harus optimis selalu. Tapi waktu itu mikir gini, kalau saya jualan popcorn laku nggak ya? Tapi kan nggak ada yang jual, ya udah pasti laku gitu. Akhirnya terbentuklah yang Barfood Official. Nah, di situ juga Barfood pengen ngadain banyak makanan yang banyak gitu. Terus akhirnya saya jual popcorn itu seharga waktu itu 10.000 dengan keuntungan yang nggak begitu banyak, tapi lancar gitu. Dan Masya Allah banget, ternyata pas waktu itu masih jual jilbab dan popcorn gitu. Ternyata keuntungannya ini banyak di popcorn. Padahal nggak terlalu banyak, tapi kok bisa banyak gitu ya. Kenapa? Karena saya memakai sistem reseller. Saya waktu pertama ngejualin, untung cuman kayak berapa puluh ribu, tapi saya ngerasa gini, kalau saya kembangin sayap saya, kembangin Barfood, mungkin adain reseller mungkin akan lebih banyak lagi. Akhirnya karena kita sebagai foundernya, kita yang harus buat sistem teman-teman. Saya buat sistem lah, minimal pembelian 25 pieces setiap order reseller. Akhirnya dan harga reseller dibedain, harga distributor dibedain. Terus akhirnya terbentuklah partner Barfood gitu. Jadi untuk partner Barfood alhamdulillah sekarang sudah nyampe mall di Singapura atau Batam. Kebetulan karena kita banyak channel gitu. Nah, itulah pentingnya channel dan relasi ya teman-teman. Akhirnya saya tawarkan produk, terjalinlah komunikasi, terjalinlah tim Barfood yang di mana sudah alhamdulillah sudah tersebar gitu. Meskipun masih pelan-pelan, ini saya juga masih belajar, tapi alhamdulillah pas mengembangkan sayap Barfood itu saya ngerasa sehari lumayan gitu omsetnya, yang mungkin saya nggak bisa bilang di sini. Pokoknya lumayan banget pas jadi kita teman-teman misalnya kita tuh dalam bisnis harus realistis gitu. Misalnya kayak saya nih, saya pengen banget jualan baju, tapi keuntungan saya banyak di Barfood. Akhirnya saya memutuskan untuk jual produk makanan ini gitu. Ternyata apalagi makanan juga ini kan kebutuhan sehari-hari. Meskipun saya ngerasa padahal cuma popcorn ya, gimana yang kayak jual pecel ayam yang memang kebutuhan setiap hari gitu. Tapi ya udah saya syukuri aja. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah malu untuk berdagang, berjualan, biarin orang mau ngomong apa gitu ya. Kita yang penting jualin. Nah, kalau saya ngomong tadi tentang branding diri kita. Tapi kalau misalnya kita belum bisa nge-branding diri sendiri, kita belum punya produk, bisa kita menjadi reseller yang untuk PT yang sudah punya produk bagus gitu. Kalau teman-teman belum punya produk bisa membranding diri sendiri, itu bisa teman-teman menjadi reseller gitu. Mungkin di sini juga sudah ada pengalaman menjadi reseller. Dengan menjadi reseller, kita juga
bisa belajar sistem dari atasan kita tersebut. Oh, sistemnya gini, oh sistem closing-nya gini. Dan itu juga menambah channel kita. Dengan menambah channel kita, dengan kita menjadi reseller, ada keuntungan, bisa kita tabung untuk kita punya branding sendiri gitu. Nah, terus dari rentetan bisnis yang saya geluti dari SD sampai sekarang, sebenarnya saya mencari bisnis mana sih yang cocok buat saya. Nah, alhamdulillah sampai detik ini saya ngerasa mungkin makanan gitu, meskipun saya ngerasa gini, ih kan saya nggak mau jual makanan, saya maunya jual fashion gitu, tapi ternyata inilah rezeki saya mungkin di sini gitu. Nah, terus saat ini sekarang yang berjalan yang Barfood Official dan Attire Muslimwear. Terus kita kalau teman-teman udah punya modal yang cukup banyak, bagusnya sih nge-branding ini ya, nge-branding produk sendiri. Nah, apalagi kita sebagai pemuda ya, kalau kata guru saya jadi teringat nih kata guru saya gini, kalau kita tidak disibukkan dengan amal yang soleh, maka kita akan disibukkan dengan amal yang salah. Maka dari itu teman-teman semua, ada baiknya tuh kita melakukan setiap hari ide, inovasi untuk kita berdaya gitu sebagai kaum muda. Jadi kita harus nggak usah malu untuk berwirausaha, pelan-pelan kita menjadi bagian dari pendobrak perekonomian Islam dan mengikuti Rasulullah SAW juga Sayyidatuna Khadijah. Mungkin cukup sekian dari saya ya teman-teman sharingnya. Halo Kak Sabil. Ya, Masya Allah banget ya. Ini benar-benar menarik banget kalau kita ngikutin dari SD udah coba-coba jualan sampai akhirnya bisa berkembang Attire Muslimwear sama Barfood ya. Jadi saya cek Iya, juga tuh, wah ternyata besar juga ya penyebaran ininya, resellernya. amin. Perlu Mohon doanya. nanti teman-teman yang mungkin mau nanya-nanya ya, ini gimana sih Kak cara bikin pasukan resellernya atau apa? Atau gimana Oh, sih tips supaya istiqomah bisnis? Nanti teman-teman mungkin ada sesi tanya jawab. Untuk boleh. sekarang nanti disimpan dulu di chat. Ya, Setelah sesi satu ini kita akan ada tanya jawab. Kita beralih sebelumnya terima kasih banyak ini Mbak Aini atas mohon maaf ilmu kita dan ada sharingnya. kata yang tidak benar. Iya, sama-sama. Insya Allah. Nah, lalu kita lanjut sebentar ke agenda kita yang selanjutnya, yaitu penyampaian program kerja dari Ekraf kami Jaksel. Kepada Ketua Bidang Ekraf, Kamas, kami persilahkan. Nanti di akhir teman-teman ada sesi tanya jawab ya. Buat yang mau bertanya-tanya bisa disiapkan pertanyaannya dari sekarang. Kepada Kamas kami persilahkan. Ya. Sabil, kedengeran suaranya? Kedengeran? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki ya, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga penuh keceriaan dan kebahagiaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Aini yang telah berbagi kepada kita semua tentang pengalaman berbisnisnya yang Masya Allah sudah luar biasa, dimulai sejak SD, yang mana saat itu ya SD kita pasti hanya berpikiran jajan aja ya, tapi beliau sudah memiliki visi yang besar. Kemudian kepada teman-teman Ekraf, tim Ekraf Jaksel yang telah membantu menyelenggarakan acara ini, dan teman-teman peserta yang hadir pada sore hari ini.
Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit berbagi sebelum nanti akan sosialisasi tentang program kerja dari bidang ekonomi kreatif sebagai pengantar sesuai dengan judul yang diberikan. Kita ya tentu telah mengalami masa-masa yang luar biasa ya. Adanya pandemi COVID-19 ini menjadi hambatan ya sebenarnya bagi perekonomian Indonesia khususnya. Yang mana tentu tahun ini adalah tahun kebangkitan kita gitu. Tahun kebangkitan kita untuk kita bisa melejitkan ikhtiar-ikhtiar kita gitu. Nah, di sini ada beberapa tips yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan dan bisa ambil peluangnya gitu ya untuk kita bangkit bersama-sama gitu. Karena ekonomi kreatif ini menjadi salah satu sektor bidang yang dampaknya itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, beberapa tips ini ada yang pertama itu kita ubah persepsi kita ya. Kita ubah persepsi kita bahwa pandemi 19 ini kita ubah persepsinya yang tadinya hambatan, tantangan ataupun yang sebagainya yang buruk-buruk menjadi hal yang baik, yaitu keberkahan, peluang gitu ya, kesuksesan gitu ya. Nah, kita ubah persepsi kita karena kalau kita tidak mengubah persepsi kita yang tadinya negatif menjadi positif, kita tidak akan bisa sukses gitu. Apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang kita lakukan gitu. Kalau kita melakukan tanpa berpikir itu orang bodoh. Tapi kalau kita kelamaan mikir tidak bertindak, tidak action ya, itu hanya omong kosong belaka. Nah, itu jadi ubah persepsi kita yang tadinya negatif menjadi positif gitu ya. Bahwa kita bisa sukses, kita bisa bangkit gitu ya. Kita optimis gitu ya. Dan kita husnuzon sama Allah. Kemudian yang kedua, hormati dan patuhi protokol kesehatan. Di sini sudah sudah mulai vaksin dan sudah mulai melandai meskipun belum signifikan, tapi kita berharap semoga dengan kita mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita, pandemi ini segera berakhir. Kemudian akselerasi dan kolaborasi ini sangat penting. Bagaimana tadi Aini juga telah memberikan pengalamannya, ya bagaimana ia berakselerasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ya, kemudian yang berikutnya itu adaptif, ya beradaptasi. Ya mau nggak mau kita harus berdamai kalau kata Pak Jokowi, harus berdamai dengan COVID-19 dan transformasi digital. Nah, banyak marketplace gitu ya, digital marketing yang mulai merambah. Nah, ini menjadi peluang kita untuk bangkit. Kemudian memanfaatkan peluang atau momentum. Ya, sedikit apapun peluang itu manfaatkan. Nah, ini salah satu orang yang bagus dalam memanfaatkan peluang. Optimis aja ketika kita memiliki sebuah ide gitu ya. Kita optimis, kita yakin pada diri sendiri, insya Allah ada jalan untuk kita memanfaatkan peluang itu atau momentum seperti itu. Dan terakhir itu upgrading skill kita dan kita berdaya. Ya, kita tidak, tadi kata ini juga tidak harus selalu bergantung pada orang lain untuk hal-hal yang kecil misalkan yang sebenarnya bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan gitu ya. Kita tidak mudah untuk memelas ataupun meminta pertolongan gitu. Jadi kita bisa mandiri. Kemudian yang berikutnya, next. Nah, ini dalam berbisnis pun gitu, dalam kita berbangkit ya, kita harus menjaga prinsip-prinsip ya, yaitu pertama kejujuran dan kepercayaan. Ini sangat penting dalam hal berbisnis. Karena bisnis bukan hanya soal untung dan rugi saja gitu ya. Bagaimana kejujuran dan kepercayaan telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita gitu ya, dan para sahabat. Bagaimana kita menjadi pedagang yang jujur ya, menjadi orang yang terpercaya itu sangat penting yang harus kita jaga. Nah,
Kemudian sebenarnya ada sebelum yang paling penting itu optimis, semangat, dan pantang menyerah. Kemudian yang ketiga, membantu sesama dan bermanfaat ya. Kalau kita berbisnis hanya mengandalkan untung rugi saja, tidak bermanfaat atau kita tidak membantu orang lain, nah itu dirasa kurang ya. Nah, misalkan kita punya produk kesehatan, kita niatkan untuk membantu orang lain gitu ya, untuk menjadi wasilah kesembuhan gitu. Kita punya produk makanan, kita bantu orang lain untuk untuk menahan laparnya gitu dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah apa yang kita lakukan itu mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita banyak berdoa untuk bisa kita bangkit. Nah, ini 4 prinsip yang mungkin nanti teman-teman bisa kembangkan lebih lanjut karena keterbatasan waktu. Saya hanya mengupas kulit-kulitnya saja. Nah, kemudian latar belakang dari Aircraft Jaksel. Next. Nah, belum. Latar belakangnya itu ada 3. Yang pertama, Aircraft Jaksel ini adalah bidang baru, ya, bidang baru yang baru dibentuk atas dasar keresahan selama ini bahwa kader kurang mandiri secara finansial maupun pemberdayaan. Kemudian yang kedua, kader Jaksel itu memiliki usaha tetapi belum mampu optimal dalam kolaborasi dan belum ada wadah untuk kita membentuk suatu ekosistem bersama. Kemudian yang ketiga, latar belakangnya adalah visi misi dari ketua kami daerah Jakarta Selatan dan juga hasil PKD panduan kerja daerah dari hasil musyawarah daerah kami daerah Jakarta Selatan 2020 kemarin. Oke, itu 3 latar belakang yang menjadi permasalahan ya, atau yang mendorong adanya ekonomi kreatif. Dan ini KPI, Key Performance Index dari Aircraft Kamda Jaksel. Yang pertama itu kita punya penghasilan, kita ada himpunan pengusaha kader, kita bisa menggali dan meningkatkan sumber daya kader, ya, kita bisa membentuk relasi dan memperluas jaringan, kita fokus juga terhadap kesekretariatan dan tata usaha serta inventaris karena ini juga menjadi hal yang penting dalam ekonomi kreatif. Next. Oke, yang berikutnya itu program kerja. Next. Program kerja dari bidang ekonomi kreatif setidaknya ada 8. Yang pertama itu seminar. Ya, seminar ini kenapa kita adakan? Karena kita ingin memberikan edukasi, kita ingin memberikan motivasi, kita ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman peserta, ya, yang mana itu menjadi basic dari adanya seminar. Kemudian ada training, ya, training ini penting, pelatihan ini penting sebagai hal yang berkelanjutan daripada seminar untuk memperkuat bonding, untuk memperkuat pondasi gitu ya. Kemudian ada kelas ekonomi. Kelas ekonomi ini kita bisa istilahkan itu seperti pembinaan, karena dalam bisnis pembinaan itu juga penting ya, agar kita terus terjaga gitu ya. Dan ini bisa lebih expert bahasanya tuh sebagai lanjutan dari pelatihan gitu. Jadi ini semua ada korelasinya. Dan keempat itu sebenarnya ada media sosial gitu ya, yang harus kita manfaatkan untuk menyampaikan pesan. Kemudian dalam Aircraft juga penting untuk database, analisis dan lain sebagainya, itu penting ya, untuk kita bersinergi dan juga kita kolaborasi. Kemudian di Aircraft Jaksel itu ada wirausaha. Saat ini nanti insya Allah akan ada usaha dari Aircraft Jaksel, dan saat ini Aircraft Jaksel itu baru menyediakan jasa penyewaan Zoom gitu. Nah, ini untuk ikhtiar kita mandiri secara
finansial dalam organisasi. Dan nanti akan ada insya Allah forum juga atau himpunan yang mana itu menghimpun para pengusaha kader Jaksel untuk membentuk sebuah ekosistem ekonomi. Dan terakhir adalah transparansi ya, laporan. Next. Nah, ini kemarin nggak apa-apa, selintas saja. Kemarin telah dilaksanakan grand launching yang temanya alasan Muslim harus berbisnis. Ada di YouTube Ekraf Jaksel. Mudah-mudahan teman-teman bisa mensubscribe dan juga melihat videonya. Karena kemarin mengundang Bang Kawendra dan kita bekerja sama dengan Gekraf. Teman-teman juga kalau butuh relasi atau apa, insya Allah Ekraf Jaksel pun akan menjadi wasilah untuk memberikan relasi atau jaringan itu. Next. Ini seminar pertama insya Allah akan diadakan pada bulan April. Kemungkinan diundur menjadi bulan Mei karena sudah mepet dengan waktu Ramadan. Nah, ini kita mulai seminar pertama itu untuk memperbaiki persepsi kita ya. Nah, next. Seminar kedua itu bagaimana kita mulai mencari peluang ya, mencari peluang dalam berbisnis gitu. Nah, di sini digital marketing yang akan menjadi fokus kita dalam seminar yang kedua. Nah, diharapkan peserta mampu mempertahankan bisnis dengan mengubah strategi marketingnya dan memanfaatkan momentum pandemi yang tadinya offline menjadi online. Nah, ini harus kita manfaatkan. Next. Nah, ini FB dan IG Ads juga menjadi salah satu sarana atau peluang kita di masa pandemi ini ya. Yang mana harus kita manfaatkan. Kita setidaknya kalau tidak terjun langsung ke dalam FB atau IG Ads, kita paham tentang apa itu FB dan IG Ads gitu ya. Bagaimana bisa menghasilkan pundi-pundi uang ya di FB dan IG Ads itu. Dan ketika kita punya brand, bagaimana kita bisa membranding produk kita gitu. Nah, next, waktunya insya Allah di akhir tahun. Nah, ini marketplace. Mungkin nanti akan ada pelatihan ya tentang marketplace. Itu ada Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya, itu yang sebenarnya jadi peluang bagi kita untuk aktif di sana gitu ya. Nah, kita akan belajar metode dan teknik berjualan di marketplace. Nanti insya Allah akan ada pelatihannya. Next. Ini yang tadi saya sampaikan, ada dana usaha dari Ekraf Jaksel, itu pisang LDR namanya. Insya Allah nanti yang akan lebih lanjut disampaikan oleh Sabil ya tentang dana usaha ini menjadi salah satu cara kami untuk menghasilkan uang ya, untuk menghasilkan dana di Ekraf Jaksel. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau jadi reseller pun nanti hubungi aja Sabil ya. Kita akan bekerja sama gitu ya untuk berjualan pisang LDR ini. Jadi meskipun jarak itu jauh, dengan makan pisang LDR itu akan terasa dekat hatinya, insya Allah. Next. Nah, ini yang tadi kalau kita udah berbisnis, sudah memulai langkah usahanya gitu ya. Tapi kok sendiri-sendiri gitu ya, atau nggak karuan dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan ada forum pengusaha muda kami Jaksel, yang mana itu untuk menghimpun teman-teman yang ada di Jaksel, kami Jaksel, yang itu jadi peluang kita untuk bersatu. Nah, ini yang akan menjadi kekuatan kita untuk sukses bersama-sama.
gitu ya. Kita bantu teman kita yang membutuhkan gitu ya. Kita sukseskan dagangannya, kita belanja ke teman kita gitu ya. Nah, sesama muslim yang itu nanti jadi kekuatan ekonomi umat insya Allah. Kita ingin hadir di sana gitu ya. Kita meskipun kecil usahanya, nah insya Allah kita tetap pada jalan itu. Next. Ini di akhir periode insya Allah tahun depan akan ada kelas ekonomi, bisnis kelas gitu ya. Yang mana kelas ini nanti akan ada kurikulumnya dengan berbagai pakar ekonomi insya Allah yang akan membersamai kita. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti kelasnya itu masih harus nunggu tahun depan, tapi insya Allah kelas ini akan menjadi program unggulan dari kami, Ekraf Kami Jaksel. Itu insya Allah tahun depan. Next, udah sepertinya. Nah, itu saja beberapa hal yang dapat saya sosialisasikan kepada teman-teman. Jangan lupa untuk mengikuti akun media sosial dari Ekraf Jaksel, dan jika teman-teman ingin bekerja sama, ingin berkolaborasi, silakan hubungi langsung Mimin Instagram dan atau menghubungi saya langsung, bisa kita akan bekerja sama berkolaborasi. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Hamas atas pemaparannya tentang bidang ekraf Kami Jaksel. Nah, mungkin sedikit saya ingin menambahkan tentang bagian dari dana usaha ekraf kita. Saya balik sedikit slide-nya. Nah, teman-teman, jadi insya Allah beberapa saat lagi kita akan segera melaunching brand baru yang insya Allah akan kita coba sebarkan melalui komsat-komsat, yaitu brand pisang LDR. Di mana brand pisang ini, kenapa sih kita ngambil di pisang? Soalnya pisang ini masih menjadi makanan primadona orang Indonesia dan bahannya ini mudah dicari. Kenalan di pasar induk, jadi kita punya akses ke sumber daya pisangnya. Maka dari itu kita coba manfaatkan kesempatan ini. Kita coba branding, lalu akhirnya lahirlah brand pisang LDR. Insya Allah untuk penyebarannya nanti akan dimulai dari Jakarta, dan untuk kalau sudah stabil kita akan coba besarkan kembali ke daerah-daerah sekitar Jakarta. Bisa ke arah Bekasi atau mungkin nanti ke Tangerang. Sistemnya ini nanti kita insya Allah akan coba buka outlet, teman-teman. Dan outlet ini karena kita masih awal, kita akan mencoba sistem namanya itu Ghost Kitchen. Mungkin kalau teman-teman belum pernah dengar, Ghost Kitchen ini dia itu restoran tanpa restoran. Jadi kita punya usaha itu gak harus punya fisik outletnya, tapi kita bisa menjalankannya di rumah atau mungkin di kosan. Bagaimana cara penjualannya? Penjualannya melalui online delivery seperti GoFood atau GrabFood, dan yang terbaru ini ada Shopee Food kalau sekarang kita lihat. Ini untuk awal, dan insya Allah ke depan masih akan banyak lagi usaha-usaha dari bidang ekraf ekonomi Jaksel. Dan teman-teman yang tertarik untuk berkolaborasi atau bersinergi, kita semua sangat terbuka yang tertarik untuk bergabung di usaha pisang LDR ini. Demikian dari kami. Kita semuanya akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan mungkin bisa on cam atau bisa menyampaikannya lewat chat Zoom. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya.
Oke, ini ada pertanyaan ya di chat. Sudah mulai masuk. Teman-teman yang lain bisa bergabung bertanya, bisa langsung lewat Zoom atau bisa lewat chat. Ya. Mbak Aini masih ada, Mbak Aini? Iya Kak, masih ada. Nanti mungkin bisa tolong dibantu dijawab nih Kak. Ada beberapa pertanyaan untuk Mbak Iya. Aini. Boleh. Kita coba cek kolom chat dulu. Dari Aku jawab sekarang atau gimana nih? Banu, dijawab sekarang aja nggak apa-apa Mbak, sambil saya bacakan pertanyaannya. Ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum, pernah mengalami yang namanya malas atau berpikir nunda-nunda? Salah satu alasannya adalah karena banyaknya kegiatan, kuliah, ngajar, ada tugas. Minta sarannya dong Kak, ini gimana sih biar konsisten berbisnis dan mampu memanage waktu? Kak ini bagaimana nih Kak? Maaf bisa diulang. Maaf, pertanyaannya bisa diulang Kak. Ya, jadi saat berbisnis mungkin kita pernah ngalamin yang namanya males ya Kak? Males atau berpikir nunda-nunda. Alasannya biasanya karena kuliah atau ngajar atau tugas. Nah, gimana sih Kak caranya nih biar kita bisa konsisten mengurus bisnis dan bisa memanage waktu nih Kak? Nah, kalau kita mau bisnis, kita lihat dulu kita ingat-ingat lagi awal mula kita bisnis itu untuk apa, gitu. Kalau waktu itu saya awal mula bisnis kan untuk memperbaiki perekonomian saya juga keluarga saya. Maka dari itu saat saya terjatuh atau saat saya males lagi, padahal saya waktu itu kalau boleh dibilang sangat sibuk gitu ya. Saya tinggal di rumah Quran. Maaf kok mantul ya. Masih mantul nggak Kak? Masih mantul Kak? Di sini udah enggak? Oke, jadi iya, pokoknya saya kalau saya saat malas saya benar-benar ingat lagi awal mula saya bisnis itu untuk apa gitu. Terus saat saya pernah di saat ini mantul ya, di saat ini mantul ya. Halo, stabil masih mantul nggak? Halo, coba cek suara Mbak. Halo, jelas? Udah enggak Pak? Udah jelas. Ya, pokoknya kalau kita mau bisnis, kita benar-benar saat terjatuh kita harus ingat tujuan pertama kita bisnis itu untuk apa. Terus saat kita terjatuh, saat kita malas, kita ingat-ingat kembali, oh tujuan bisnis kita untuk membantu saudara kita. Kita masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kita, yang dengan diri kita bisa terbantu gitu dengan apa yang kita bisnis, apa yang keuntungan kita yang kita punya, kita bisa membantu saudara kita. Itu sih waktu saya saat malas. Kalau untuk masalah manage, waktu itu saya juga di saat kuliah, saya di rumah Quran, waktu itu di rumah Quran Mampang, RQ As-Sunnah. Kalau dibilang padat, lumayan padat organisasi BEM atau kami, dan banyak komunitas di luar kampus yang saya ikuti juga. Tapi waktu itu kita kan punya waktu yang sama ya, sama-sama 24 jam. Kita harus benar-benar
Hilang ya? Halo? Keluar sinyalnya kurang di sini. Halo, Kak Sabil? Ya, Ya, teman-teman jelas ya, masuk teman-teman. Mbak, jelas suaranya. Kita benar-benar kita mempunyai waktu yang sama-sama memiliki waktu 24 jam. Kita harus manage kayak misalnya bangun tidur jam 3 pagi. Baiknya kan seperti itu ya, sepertiga malam kita melakukan. Jadi itu kalau kita pembisnis, kita harus yang saya dahulukan dari dulu tuh Allah, keluarga, bisnis. Jadi dari paginya sebelum saya memulai interaksi habluminanas, saya habluminallah dulu. Jadi benar-benar saya harus saya ngerasa kalau nggak interaksi sama Allah nanti gimana Allah mempermudah saya untuk interaksi sama manusia gitu. Saya mikirnya gitu. Jadi saya nanti setelah saya melakukan rutinitas malam, entah itu tahajud atau tilawah, setelah itu saya baru berani untuk berkomunikasi habluminanas. Dengan begitu Allah kan mudahkan saya dalam perkataan saya, mudahkan dalam perbuatan saya, atau lariskan jualan di hari ini atau hari selanjutnya gitu. Jadi kita benar-benar harus manage waktu dari situ. Itu saya kan tinggal di rumah Quran Mampang, jadi memang rutinitasnya seperti itu gitu. Bangunnya jam segitu, terus sampai di pagi hari saya juga ngajar di waktu itu di Said Naum, tapi cuma seminggu beberapa kali doang. Selanjutnya saya gunakan waktu itu untuk mengupgrade diri saya, mengupgrade bisnis saya. Entah itu saya ikut workshop atau saya ikut mentoring bisnis. Jadi kalau setiap pembisnis baiknya itu ada mentoring bisnis. Kenapa? Karena agar kita bisa dibimbing sama atasan kita. Maksudnya yang ibaratnya kalau di kuliahan kita ada liko atau mentoring gitu ya, ada guru kita tentang agama, kita juga di dalam bisnis itu ada guru kita tentang bisnis gitu yang ngajarin kita, yang saat kita males atau kita udah nggak semangat buat jualan, kok nggak laku-laku produk kita, itu biasanya dibantu oleh mentor kita gitu. Kamu tuh bisnisnya harus ini, harus kayak gini, harus gini gitu. Kenapa saya misalnya semangat terus bisnis ya, pertama yang tadi saya inget banget tujuan saya tuh untuk awal bisnis tuh untuk apa. Terus mentor saya juga selalu nyemangatin, guru saya, orang tua saya. Jadi memang kita sebagai pembisnis itu butuh sekali dukungan dan semangat support dari orang-orang terdekat gitu. Mungkin cukup ya. Oke, Jadi semoga kita itu benar-benar ini ya, manage waktu ya teman-teman. Semangat buat anak muda. betul. Semoga menjawab ya pertanyaan Iya. tadi. Mungkin satu lagi nih Kak ya. Dari Lutfi Rahman, Assalamualaikum, Afwan, saya mau bertanya seberapa penting brand untuk pebisnis pemula? Karena kalau produk kita kurang sempurna dikhawatirkan malah menjatuhkan nama baik usaha kita. Menurut Kakak gimana nih Kak? Ya, Branding dulu atau hard selling dulu nih kalau Kakak nih? kalau menurut aku sebelum kita nge-launching produk yang kita ingin sebarluaskan ke publish, ada baiknya kita harus misalnya contoh kita punya jual makanan. Kita harus tahu dulu dong rasanya enak atau enggak. Terus kalau menurut kita enak, kalau menurut kita bagus, baru packaging dan lain-lain halnya semuanya baru kita pikirin. Itu nanti akan berjalan seiringnya waktu gitu. Jadi harus kualitas dulu ya yang diperbaiki, harus benar-benar enak nggak nih kualitasnya, terus bagus nggak, kayak misalnya mau jual baju dan lain-lain, harus memang detail-detail setiap bahannya semuanya nyaman nggak digunakan gitu. Jadi kualitas dulu ya, baru nanti desain dan branding dan lain-lain baru mengikuti pelan-pelan. Karena yang saya jualan popcorn pun tadinya juga cuma di pouch biasa ya, yang saya beli di toko-toko tukang apa sih yang plastik-plastik biasa gitu.
yang harganya nggak terlalu mahal dan saya belum pakai label dan lain-lain gitu, masih polos, tapi pelan-pelan lama-lama karena rasanya enak dan apa menurut saya ini kayaknya enak nih, dan kalau dikasih desain dan packaging yang bagus harganya akan lebih tinggi gitu. Setelah saya branding, saya packaging, saya tinggiin lagi harganya, baru saya bisa masukin ke kafe-kafe dan lain-lain, dan alhamdulillah setelah kita tahu kualitas produk kita bagus, baru kita branding dengan baik, itu biasanya bisa diterima di masyarakat gitu. Gitu Oke, teman-teman. Jadi semoga kualitas dulu menjawab ya. pertanyaan tadi tuh. Kualitas dulu Iya, yang paling penting berarti. iya baru branding. Oke. Terakhir nih Kak, satu lagi Kak. Ya, boleh. Gimana cara dari anak, aku mau tanya cara yang paling efektif memanage keuangan pribadi dan usaha. Kadang kalau kepepet uang buat modal malah kepake. Gimana tuh Kak? Oh gitu ya. Nah, baiknya tuh kita meskipun umur segini, sekarang tuh ada kelas finansial dan lain-lain. Itu kita bisa tuh ikutin kelas program kelas finansial. Jadi baik untuk kita agar bisa kita tahu nih manage ada uang pribadi, uang bisnis, kita bisa tabung juga untuk uang darurat, uang lainnya gitu, masih banyak uang impian kita, uang lain-lain gitu. Nah, kalau kita sudah punya finansial yang baik, biasanya kita nggak cuma punya dua finansial, nggak cuma punya dua uang pribadi dan uang bisnis, tapi juga punya uang dana darurat dan lainnya. Jadi kita saat kita nggak punya duit, kita bisa pakai uang darurat itu tanpa kita memakai modal bisnis kita gitu. Jadi teman-teman yang masih muda, yang masih mudah belia nih seperti ini, ada baiknya tuh teman-teman benar-benar harus memanage keuangan kita. Nanti kalian rasain 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian uang itu sangat bermanfaat untuk kalian juga keluarga kalian yang membutuhkan gitu, teman-teman. Oke, terima Ya kasih cukup banyak. ya Jadi atau dibikin kurang nih kos-kos. Sabil? Cukup Pak ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semoga ini menjawab ya. Harus termanage uang bisnisnya. Iya, iya, laba ruginya diperhitungkan ya. Apalagi oh ya nih teman-teman, satu lagi, kalau kalian punya bisnis kalian bisa download aplikasi POS, POST itu bisa kalian kayak ini loh, kayak apa, untuk kasir kita gitu, kasir bisnis kita. Misalnya Sabil jual pisang LDR tadi ya, Sabil kasih nama pisang LDR, terus Sabil masukin fotonya, nanti Sabil tulis di situ modalnya berapa, keuntungannya berapa, itu bisa kita jadi tahu setiap bulannya laba rugi kita berapa, terus jadi tahu juga keuntungan kita berapa di bulan ini, terus modalnya berapa gitu yang dikeluarkan, buat bayar karyawannya berapa dan lain-lain, itu mudah banget di situ. Terus kasirnya juga bisa 2-3 orang yang berapa karyawan gitu, bisa pokoknya cek aja deh. Jadi lebih terorganisir gitu duitnya. Oke, berarti pencatatan ya sama pos-pos Iya, duitnya ini harus jelas ya Kak ini ya. iya. Terima kasih banyak ini untuk Kak ini ya. Semoga yang tadi bertanya terjawab ya pertanyaannya. Tanpa terasa ini teman-teman semua, kita sudah masuk jam 5:30. Kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mbak Aini atas waktunya dan atas Sama. materinya. Semoga terjawab ya semua teman-teman. Sukses selalu, jangan pantang menyerah ya. Amin, Ya, amin, amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada acara soft launching kali ini. Sebelum ditutup, teman-teman mungkin kita ada sesi dokumentasi dulu ya. Kita on cam semua dulu untuk difoto. Teman-teman bisa on cam sebentar mungkin sebelum kita penutupan untuk dokumentasi. Ayo teman-teman, kita sebentar on cam untuk foto bersama untuk di screenshot.
bisa screenshot bisa di on cam sebentar, kita ambil screenshot. Oke. Ya, sebentar, teman-teman. Ya, sebentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, teman-teman sebentar. Siap. 1, 2, 3. Oke. Ya, teman-teman dipersilahkan untuk ditutup kembali. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Semoga untuk kita semua juga kita dapat bersilaturahim. Mungkin nanti teman-teman setelah acara ini bisa menghubungi Mbak Aini untuk tanya-tanya atau menghubungi Akamas untuk bersilaturahim dan bersinergi. Pada akhirnya kita semua telah dapat berkumpul bersama dan pada akhirnya kita harus menutup acara pada sore hari ini. Saya Sabil Arkan Azami sebagai pembawa acara pada sore hari ini mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dan berterima kasih kepada teman-teman semua yang mau meluangkan waktunya untuk hadir pada acara sore hari ini. Demikian kita tutup acara sore hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kami undur diri. Terima kasih banyak untuk semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.